Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Anak-anak hebat, salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsa daerah kalian? Pernahkah kalian menyaksikan pertunjukan seni tari? Perlu kalian ketahui, di dalam membawakan sebuah tarian, seorang penari akan melakukan gerakan-gerakan tarian dengan arah hadap serta posisi yang berbeda-beda. Penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari ini disebut pola lantai. Garis imajiner ini dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Sedangkan bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Nah, anak-anak hebat, pada dasarnya pola lantai ini bisa dibentuk melalui dua hal. Yang pertama, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Yang kedua, bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Berikut ini merupakan bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Yang pertama, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang kedua, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang ketiga, penari bergerak melalui garis horizontal. Yang keempat, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang kelima, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Dan yang terakhir, penari bergerak melalui garis lingkaran. Sedangkan bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari ini berupa yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai segi lima. Yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Yang keempat, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Yang kelima, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang terakhir adalah penari bergerak melalui garis diagonal. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar apakah itu?
Ya, tepat sekali. Gambar tersebut merupakan gambar penari tari legong membawa kipas. Kipas ini digunakan sebagai properti penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas saat udara terasa panas. Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Apa yang menyebabkan alat-alat berikut ini dapat bekerja? Yang pertama, ada kipas angin. Yang kedua, setrika. Yang ketiga, senter. Dan yang keempat, lemari es. Kira-kira mengapa ya kipas bisa bergerak? Kemudian setrika menjadi panas, senter bisa menyala, dan lemari es bisa menjadi dingin? Anak-anak hebat, peralatan elektronik dapat bekerja karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berikut ini merupakan energi listrik yang dapat diubah menjadi energi lain. Yang pertama, pada senter. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam atau bola lampu, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Kemudian selanjutnya ada kipas angin. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kabel kipas angin dicolokkan pada terminal listrik. Kemudian listrik mengalir ke dalam kipas dan menggerakkan dinamo. Dinamo kemudian menggerakkan baling-baling kipas dan menciptakan angin yang berhembus sehingga kita terasa dingin. Selanjutnya ada alat elektronik setrika. Saat arus listrik melewati elemen panas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Selanjutnya ada alat elektronik lemari pendingin. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar dinamo pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja, sehingga makanan yang kita masukkan ke dalam lemari pendingin bisa menjadi dingin. Nah, anak-anak hebat, saat ini alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah aktivitas atau pekerjaan manusia. Di rumah dan di sekolah tentu kalian menggunakan berbagai alat elektronik. Sekarang tugas untuk kalian, tuliskan peralatan elektronik yang kalian ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kalian bisa menuliskan nama alat elektronik beserta fungsi seperti contohnya. Nomor 1, alat elektroniknya yaitu lampu. Fungsinya adalah sebagai alat penerangan. Coba kalian kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.